Hey ho pop gengs. Kemarin aku ngakak banget nih pas scrolling TikTok, nemu video lagu Kerasakti yang diremix jadi koplo. Jadi penasaran nih, kira-kira gimana ya kabar terkini para pemain Kerasakti yang dulu? Terus, aktor Mandarin lainnya yang wajahnya sering menghiasi layar kaca saat aku masih kecil, juga gimana ya kabarnya sekarang? Kamu ada yang penasaran juga gak sih? Nah, buat ngobatin rasa kangen kita semua, nih aku udah ngumpulin kabar terbaru dari mereka. Mulai dari yang paling ngangenin dulu deh, ada Andy Lau. Di Indonesia, doi paling dikenal lewat lagu dan film-filmnya. Salah satunya yang paling fenomenal adalah God of Gamblers alias Dewa Judi bersama Chow Yun Fat. Andy juga dikenal nih sebagai pasangan main dan duet mendiang Anita Mui. Popularitas aktor kelahiran 1961 ini merambah dari kalangan remaja hingga emak-emak. Karena jauh sebelum era drakor, Andy Lau udah merebut hati pemirsa TV lewat perannya sebagai Yoko di Legend of Thunder Heroes. Pemilik nama lengkap Andy Lau Takwah ini, selain jadi aktor, juga dikenal sebagai penulis lagu dan produser film Hong Kong. Ia memulai debut peran utamanya itu di layar lebar pada tahun 1983 dalam film berjudul On the Wrong Track. Sejak saat itu karir dalam film dan bermusiknya sama-sama mulus. Bahkan Andy Lau ini dianggap sebagai macan keempat dari 5 jenderal macan TVB sekaligus figur laki-laki muda terpopuler di TV Hong Kong tahun 1980-an. Dan puncaknya itu pada bulan April 2000. Doi meraih penghargaan Guinness World Records sebagai artis pop kanton laki-laki dengan penghargaan terbanyak. Ada 292 penghargaan sepanjang karirnya loh. Wah, gila gak sih? Kini di usianya yang ke-60 tahun, wajahnya gak bisa berbohong kalau emang udah tua. Tapi karirnya masih terus mulus. Tahun 2021 kemarin aja ada 2 film yang masih ia bintangi, yaitu Endgame dan Detektif Chinatown 3. Udah kepala 6 masih tetap karismatik aja ya. Tapi kamu udah tahu kan kalau Om Andy Lau itu punya 2 anak angkat orang Indonesia yang dibiayai pendidikannya sampai gede loh. Keren banget ya. Sama kerennya nih sama pemeran utama Kerasakti. Saat kecil, ia mengaku dibesarkan oleh ayah yang kasar secara fisik, hingga ibunya memutuskan untuk cerai. Namun justru hal itu membuat Dicky Cheng ini menjadi sosok yang kuat dan senang menganalisa perilaku manusia, yang kemudian mengantarkannya menjadi jago akting sejak masih SD. Sejak awal 1980-an, ia memulai debutnya di stasiun TV TVB, namun hingga pertengahan 90-an. Sebenarnya Dicky ini harus selama bertahun-tahun bekerja sebagai aktor bayaran rendah dengan peran yang kecil. Tapi barulah popularitasnya itu meroket saat ia memerankan karakter Raja Kera dalam Journey to the West alias Kerasakti tahun 1996. Kini ya usianya udah 57 tahun, sempat mengalami lika-liku dalam hidup, termasuk bangkrut dan bercerai dengan sang istri. Wajahnya sih nggak kelihatan tua amat dan masih energik. Juga tetap karismatik, walau udah botak dan ada keriputnya. Ia mengaku saat ini hanya ingin menghabiskan waktu dengan ibunya yang berusia 81 tahun dan hanya melakukan pekerjaan yang mudah tanpa ngabisin waktu seperti wawancara TV, pengisi suara radio atau animasi. Ia juga ingin menghabiskan waktu luangnya dengan kegiatan amal. Nah, kalau ngomongin Kerasakti, tentu gak afdol kalau gak lanjut bahas Guru Tong Sam Jong. Kamu pasti inget quotes andalannya, kosong adalah isi. Yang sampai sekarang aku sih gak ngerti maksudnya apaan. Kalau tong kosong nyaring bunyinya, baru aku ngerti. Nah, nama asli pemeran biksu Tong Sam Jong ini adalah Kwon Hwa. Doi memulai debut aktingnya di tahun 1989 dalam film Life Goes On dengan peran sebagai pasien kanker yang membuatnya memenangkan penghargaan aktor pendatang baru terbaik. Setelah itu, namanya pun makin populer dan mendapat banyak tawaran sejak ia bermain dalam drama Kerasakti. Namun di tahun 2018 ia dikabarkan mengalami kecelakaan yang membuat kakinya lumpuh sementara. Sebelumnya di tahun 2006 ia sempat memutuskan untuk keluar dari dunia hiburan
akibat depresi dan merasa tidak lagi menemukan peran yang cocok dengannya. Dan tahun lalu, pria berusia 60 tahun ini dikabarkan sedang menikmati profesi barunya sebagai agen asuransi. Wah, sayang banget sih. Tapi masih tetap ganteng ya walaupun udah tua. Lanjut lagi kita bahas yang gak kalah ikonik dan termasuk legend juga dari serial Kerasakti, yaitu Gu Moong, si siluman kerbau yang diperankan oleh Gordon Liu. Gak banyak yang tahu kalau Gordon Liu ini adalah salah satu dari 10 aktor kungfu terbaik. Gak hanya sebagai aktor Mandarin, di Hollywood pun ia terkenal sejak berperan dalam film Duologi Kill Bill. Namun sejak 2011, ternyata Gordon Liu memiliki kondisi kesehatan yang memburuk akibat stroke dan membuatnya lumpuh. Kita doakan di usianya yang ke-66 ini ia bisa membaik ya Pop Gengs. Terus kalau siluman babi Cupatkai gimana kabarnya ya? Setelah 26 tahun berlalu sejak serial Kerasakti tayang, Wayne Lai, si pemeran siluman babi inilah yang tampaknya masih awet muda. Masih inget kan quote andalannya? Dari dulu, begitulah cinta, penderitaannya tiada akhir. Lihat nih foto terbarunya, bulan November 2021 lalu. Padahal umurnya udah 57 tahun loh. Pemilik nama lengkap Wen Lai Yu Cheng ini memulai debut aktingnya pada tahun 1986 sebagai peran pendukung. Dan barulah namanya menjadi dikenal oleh masyarakat luas setelah bermain dalam serial Kerasakti. Hingga kini, Wayne Lai masih aktif dalam dunia hiburan Hong Kong dan sepanjang karirnya, ia telah meraih 13 penghargaan. Wah. Kalau dari tadi kita bahas tokoh-tokoh protagonis yang diperankan sama aktor Mandarin, ada yang kangen juga nggak sih sama karakter antagonisnya? Nah, masih ingat dengan sosok musuh bersama yang tampangnya ngeselin ini? Baik, dalam film Enter the Dragon melawan Bruce Lee, maupun dalam film Bloodsport melawan Jean-Claude Van Damme, nama aslinya adalah Bolo Yeung. Sejak usia 10 tahun dia memang sudah belajar bela diri dan langsung diajari oleh master kungfu yang kemudian tertarik pada binaraga. Selama 10 tahun meraih gelar juara binaraga Mr. Hong Kong, tahun 1971 ia pun memulai debutnya dalam banyak film untuk berperan sebagai penjahat. Berkat fisiknya yang kekar, film yang melambungkan namanya pertama kali itu adalah Enter the Dragon bersama Bruce Lee. Sejak saat itu, ia pun mendapat banyak tawaran bermain film hingga ke Hollywood. Saking gedenya badannya, doi sampai mendapatkan julukan Hercules dari Cina. Tapi di usia yang ke-75, tubuhnya udah gak segede dulu sih. Kini ia agak kurus dan lebih sibuk menghabiskan waktu bersama cucunya. Baik, sekarang kita beralih ke aktor yang dulu tuh saking gantengnya, aku nggak bisa bedakan sama Andy Lau. Agak mirip kan? Yup, Aaron Kwok ini juga salah satu aktor Mandarin yang punya karir mulus dalam bernyanyi maupun acting seperti seniornya Andy Lau. Salah satu pelopor gaya rambut khas pria-pria dulu belah samping di eranya. Terus pernah bermain film komedi The Kung Fu Scholar bersama pemainnya Sun Gokong di Kerasakti. Main film romantis Somebody Up There's Like Me, dan masih banyak lagi. Dan dari dulu hingga kini, karismanya gak pernah luntur. Di usianya yang ke-56 tahun ini, Aaron Kwok udah punya 2 putri loh. Dan ternyata ia baru memutuskan untuk menikah setelah berusia 52 tahun. Lama juga ya doi memutuskan untuk jomblo. Gak mau bikin patah hati para fans ceweknya kali ya.